Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Dan ini merupakan perjumpaan pertama ibu bersama anak-anak. Maka sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Anastasia Marcelina Witin, biasa dipanggil Ibu Anen. Ibu merupakan salah satu mahasiswa PPL di Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Kupang. Sekarang Ibu magang di SDK Don Bosco II. Ibu merupakan anak asuhnya Bruder Yano dan Ibu Nela. Di sini Ibu akan mengajar agama Katolik dan bersama-sama dengan anak-anak kurang lebih 3 bulan ke depan. Itu ada perkenalan singkat Ibu. Sekarang kita lanjut. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Sebelum kita melihat lebih jelas lagi bagaimana Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup, maka kita awali pelajaran hari ini dengan doa. Silakan anak-anak mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang baik dan setia, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu yang Engkau berikan melalui Musa pemimpin Israel. Ajarilah kami menempati janji-janji kami dalam kegiatan kami setiap hari. Berilah kami rahmat kesetiaan, seperti Engkau setia pada bangsa Israel pilihan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya baik anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini ada 2. Yang pertama, peduli terhadap 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup dalam membangun relasi dengan sesama lewat bacaan perjanjian dan perintah Allah. Kitab Keluaran bab 19 ayat 1 sampai 25. Pada tujuan pembelajaran pertama ini, anak-anak diajak untuk peduli atau mentaati peraturan, mentaati 10 perintah Allah agar relasi dengan sesama dapat berjalan dengan baik. Dan pelajaran hari ini berkaitan dengan kitab Keluaran bab 19 ayat 1 sampai 25. Yang kedua, memahami kesetiaan Allah pada janjinya yang berikan 10 firman sebagai pedoman hidup dalam membangun relasi dengan sesama. Jadi pada tujuan pembelajaran kedua ini, bagaimana anak-anak bisa memahami kesetiaan Allah pada janjinya yang berikan 10 firman sebagai pedoman hidup dalam membangun relasi dengan sesama. Ya anak-anak, dalam kehidupan masyarakat, tentunya kita semua membutuhkan peraturan dan norma. Peraturan dan norma dapat membangun kehidupan masyarakat, baik di sekolah, di rumah, di keluarga, dan di masyarakat. Di sekolah, tentunya kita wajib datang tepat waktu. Kita diwajibkan datang jam 7 dan kita juga diwajibkan menggunakan seragam. Di masyarakat, peraturan di masyarakat juga seperti saat berkendaraan kita diwajibkan menggunakan helm dan mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku. Peraturan merupakan sarana untuk membangun kehidupan bersama yang dibuat atas persetujuan dan kesepakatan bersama. Ya anak-anak, peraturan itu dibuat atas persetujuan dan kesepakatan bersama, bukan dari satu pihak saja, tapi atas kesepakatan bersama, kesepakatan semua orang, atas persetujuan semua orang. Apa itu tujuan dari peraturan? Peraturan bertujuan untuk mengatur ketertiban semua anggota sekolah, masyarakat, agar nyaman dan menjamin kepentingan dan keselamatan setiap orang, serta kepentingan dan keselamatan bersama. Jadi, peraturan itu dibuat agar dapat mengatur ketertiban semua anggota sekolah, masyarakat, agar
nyaman, dan menjamin kepentingan dan keselamatan semua orang, serta keselamatan bersama. Bangsa kita, bangsa Indonesia juga memiliki peraturan dan norma. Bangsa kita memiliki peraturan, misalnya memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang mengantar kita kepada kesejahteraan dan keharmonisan. Jadi, jika peraturan dan norma dilaksanakan, maka ketentraman dan kebahagiaan bagi pribadi dan bangsa dan masyarakat. Jadi, jika peraturan dilaksanakan, maka pasti akan terjadi ketentraman dan kebahagiaan, entah secara pribadi, bagi bangsa, bagi masyarakat. Jadi, peraturan dan norma ini berkaitan erat dengan materi pelajaran kita hari ini. Ini 10 firman Allah. 10 firman Allah pada kitab Keluaran, terdapat pada kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Ini 10 firman Allah ini diberikan lewat Nabi Musa kepada bangsa Israel. Allah memberikan 10 firman Allah agar dapat mengatur tata kehidupan bangsa Israel dan menjadi pedoman hidup yang menyelamatkan umat Israel. Jadi silakan anak-anak menyimak video kitab Keluaran bab 19 ayat 1 sampai 25. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai.
Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, Jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada buruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu
keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama, kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Jadi anak-anak, di dalam awan yang Allah turun itu, Musa menerima dari Tuhan ke-10 perintah Allah. Ke-10 perintah Allah yang disampaikan hari itu menjadi inti Taurat bagi orang Yahudi dan orang Kristen. Dan di dalam awan gelap itu Tuhan berfirman, Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. Hormatilah ibu bapamu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Jadi itulah ke-10 firman Allah yang Allah turunkan di Gunung Sinai lewat Nabi Musa kepada bangsa Israel. Dalam kitab Perjanjian Lama, bangsa Israel memiliki pedoman hidup yang dikenal dengan dasar firman atau ke-10 firman Allah. Dasar firman atau ke-10 firman Allah itu mengatur hubungan antara umat Israel dengan Allah dan hubungan antara sesama. Jadi dasar firman itu bukan hanya mengatur hubungan antara Allah dengan umat Israel, tetapi hubungan antara umat Israel dengan sesama. Dengan mentaati dasar firman, umat Israel menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Jadi umat Israel jika mentaati peraturan, mentaati dasar firman atau ke-10 firman, itu berarti umat Israel menunjukkan bagaimana mereka setia kepada Allah. Dan jika mereka mentaati ke-10 firman tersebut atau dasar firman tersebut, maka umat Israel memperoleh keselamatan. Pelanggaran umat Israel kepada dasar firman akan mengakibatkan rusaknya tata kehidupan bersama. Jadi, jika umat Israel melanggar dasar firman atau ke-10 firman, maka tata kehidupan akan menjadi rusak. Keharmonisan antara sesama akan menjadi rusak. Hubungan umat Israel dengan sesama
tidak menjadi harmonis. Hubungan antar umat Israel dengan Allah juga tidak menjadi harmonis. Hubungan menjadi retak. Sebagai anggota masyarakat, kita juga perlu mentaati peraturan yang ada. Dengan mentaati peraturan yang ada, kita terlibat dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama. Sebagai anggota masyarakat, kita juga wajib mentaati peraturan yang ada. Jika kita mentaati peraturan yang ada, maka ketertiban dapat terjalani, kesejahteraan bersama dapat dijalani, tidak terjadi kecelakaan, tidak terjadi percekcokan antara sesama. Ini ada 4 pertanyaan. Silakan anak-anak mengerjakan dan mengirim jawaban secara pribadi di Ibu. Soal pertama, mengapa kita membutuhkan peraturan? Jadi anak-anak, mengapa kita perlu peraturan? Mengapa harus ada peraturan? Yang kedua, apa yang terjadi jika peraturan tidak ditaati dan dilaksanakan? Untuk peraturan yang ada, jika kita tidak mentaati dan jika kita tidak melaksanakan, apa yang akan terjadi terhadap diri kita? Di gunung apa Allah menurunkan 10 firman Allah? Jika anak-anak menonton video tadi, di gunung apa Allah menurunkan firman Allah? Allah menurunkan dasar firman bagi bangsa Israel lewat Nabi Musa. Yang keempat, tulislah 10 firman Allah. Tulislah 10 firman Allah. Setelah mengerjakan di buku tugas, anak-anak kita silakan kirim secara pribadi di WhatsApp-nya Ibu. Jadi anak-anak, hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Ibu harap anak-anak bisa mencatat pembelajaran hari ini, mencatat materi hari ini. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa. Silakan mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu kepada kami, karena hari ini pelajaran kami dapat berjalan dengan lancar. Semoga pelajaran hari ini menjadi manfaat buat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Ibu harap anak-anak bisa mengerjakan soal yang tadi Ibu berikan, dan anak-anak juga harus menjaga kesehatan, taati protokol kesehatan. Jika keluar rumah, silakan memakai masker dan membawa hand sanitizer, dan silakan membawa hand sanitizer. Sampai ketemu minggu depan di pelajaran berikutnya.